saya Ronaldo, saya dari SMI di sini. Ada juga sebelumnya saya perkenalkan diri saya Ronaldo, saya dari SMI di sini. Ada juga Marulan. Halo, selamat siang Bapak dan Ibu, Akang, Teteh. Nama saya dengan Nurulan, cukup dipanggil Rulan aja. Saya SLM di Setiabudi, kayak gitu. Areanya mungkin kita ada di Setiabudi, Maranatha, BTC, kemudian Setrasari dan juga KBP Bapak Ibu. Yes, betul. Sebelum kita mulai, saya mau perkenalkan Bu Sali, boleh maju ke depan Bu Sali. Sebagai yang punya acaranya Bu Sali. Selamat siang buat Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Saya senang sekali, lumayan ini ya, pengerti ya, excited. Dari kita juga dari OCBC kita juga sangat-sangat menyambut ya Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu bisa betah di sini dan kita bisa kerjasama ke depannya nanti lebih engage, lebih erat lagi ya. Terima kasih, silakan dilanjutkan ya sama. Terima kasih Bu Sali. Boleh kita tepuk tangan saya lagi? Bapak Ibu mungkin dari Bapak Ibu semuanya mungkin ada beberapa hal yang kita refresh aja ya. Mungkin dari cabang OCBC yang lain sudah ada yang ketemu sama Bapak Ibu atau menjelaskan terkait program-program apa sih program lending yang ada di OCBC. Ini kita hanya refresh aja ya Bapak Ibu ya. Siapa tahu informasi ini apakah sudah diupdate ataupun ada yang belum tersampaikan. Ini hanya refresh aja kayak gitu. Boleh. Nanti mungkin kita akan bergantian antara Pak Aron, saya mungkin ada juga Bu Karina yang akan bantu ya. Boleh, Pak Aron? Oke. Di kita berbeda dengan bank lain. Kita tuh ada dua, ada KPR dan ada SMI. Sebenarnya dua hal ini lebih fokusnya barulan ke khusus mortgage rumah, ruko pun bisa yang barulan. Kalau di SMI di saya itu khusus untuk modal kerja. Jadi ruko, gudang dan pabrik kita bisa biayakan sampai 100% dari taksasi bank, which is itu lebih besar dari transaksi, maksudnya lebih besar dari bank lainnya pada rata-rata. Ini sekilas programnya. Program di 2022 masih sama dengan 2021. Kita komisi tetap 1%, nggak ada perubahan. Maksimal dari provisinya. Nah, dimana ini kan kalau menurut saya dari broker ini paling penting nomor satu komisi, betul kan ya. Nah, kita tuh sangat fokus dalam hal ini, kita benar-benar 1% full kita kasih untuk broker. Di situ dimana rewardnya ini berupa komisi langsung ke broker, developer, dan langsung dicairkan ke rekening OCBC. Boleh lanjut. Nah, kita bisa ke non individual, franchise lokal dan partnership. Di sini kan pasti RBC udah partnership semua ya. Ada Beyond di sini, ada Century, ada Raywhite dan lain-lain. Kita udah partnership semua, berarti kita udah benar-benar 1% semuanya. Kita mau PT bisa, CV bisa, pribadi pun bisa. Boleh lanjut. Boleh lanjut lagi. Ini kurang lebih kasarannya untuk komisinya. Untuk secondary sih, kalau di saya sih untuk ruko gudang dan pabrik itu 1% full, tidak ada potongan apapun dari bulan.
hanya tambahan aja ya Bapak Ibu. Di sini kalau untuk yang KPR di sini, ini kan mungkin Bapak Ibu ada penjualan nih dari developer kayak gitu. Di luar secondary market, ini kita untuk developer kita pemberian komisinya ini hanya 0,5 ya Bapak Ibu, kayak gitu. Tapi kalau untuk secondary ini KPT yang dari di luar PKS-nya developer yang terkena dengan OCBC ini, kita fee komisinya tetap 1%. Gitu aja sih. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu nih ada KPT kayak gitu kan, pembelian kafling siap bangun, kita juga bisa pembiayaan juga ya. Kayak gitu, ini dari komisinya. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu mereferalkan KPR, takeover, kemudian multiguna, ini kita pemilu. Itu aja Bapak dan Ibu. Sedangkan untuk IMB mungkin kurang lebih sama ya? Sama, betul. Kita ruko gudang pabrik 1% full tanpa potongan apapun. Primary sebenarnya jarang sih jujur kalau primary. Beda dengan bank lain, kalau kita memberikan referensi di luar jual beli, tapi cicilan term loan tetap dapat 0,5 dari provisi. Dan bisa juga mereferensikan modal kerja, misalnya take over dari bank lain atau KRK, itu kita tetap komisi juga 0,25. Biasa saya bilang ke teman-teman developer, ini tuh yang paling gampang tuh yang paling bawah ini yang KRK. Karena kalau jual beli kan biasanya perlu proses jual beli, perlu nego dan lain-lain. Tapi untuk yang referensi modal kerja ini cukup kasih nama aja, kita yang follow up, nanti dapat 0,25. Jadi bisa dibilang easy money lah kalau ini. Simple banget. Kita lanjut aja Pak ya. Boleh. Ini ya. Kurang lebih sama juga. Sama aja ya. Nah ini mungkin program yang saat ini yang berlaku dan masih berlanjut ya sampai dengan 2022. Kita punya program Super Lucky. Yang pertama adalah Lucky Reward Point Seru. Ini kalau misalnya Bapak Ibu mereferalkan KPR secondary, kemudian juga modal kerja, kita untuk khusus KPR, kemudian term loan, di sini per kredit limit 100 juta ada tambahan poin ya, 2.500 yang bisa ditukar dalam bentuk nanti ada beberapa bentuk poin seru yang bisa ditukar, bisa voucher, kemudian hadiah lainnya. Sedangkan untuk khusus KRK di sini atau kredit rekening koran per kredit limit 200 juta ini juga bisa dapat 2.500 poin. Itu aja. Kita lanjut aja mungkin ya Pak ya. Boleh. Ini khusus untuk Lucky Welcome Program, khusus kita memberikan tambahan poin seru untuk broker ataupun developer yang ternyata belum bekerja sama dengan OCBC atau selama periode 2019 sampai 2021 belum memberikan referensinya. Jadi kita akan memberikan welcome programnya dan juga welcome back program. Untuk poin seru yang bisa kita berikan ini 12.500 atau setara ekuivalennya 250.000. Gitu aja. Oke, ini syarat dan ketentuan kurang lebih sama ya. Nah ini untuk yang kemarin di 2021 kita masih ada Lucky program. Jadi ini sifatnya per semester. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan referensi, kita masuknya ke sini ya Bapak Ibu. Di daerah non Jabodetabek berarti Bandung dan sekitarnya. Di sini kalau Bapak dan Ibu memberikan referensi 6 miliar dan juga 4 referral, ini kita sifatnya nanti kuota yang tertinggi kayak gitu akan dibandingkan untuk region yang khusus non Jabodetabek dan non Surabaya. Sedangkan untuk yang lagi ini sifatnya tahunan. Kalau tahunan kita hitungnya per tahun. Kalau memberi referral 10 miliar dan 6 referral, Bapak Ibu rewardnya seperti ini.
top 1-nya ada di 25 juta, top 2 sampai 3. Itu saja. Ini khusus untuk Lucky Deal-nya sendiri, ini berlaku untuk kantor propernya. Brokernya. Iya. Ini ya Bapak Ibu. Reward-nya. Untuk total kredit 10 bio dan minimal referralnya 15. Ini mungkin bisa dipakai untuk acara kebersamaan kantor, seperti itu. Itu aja sih. Ini katalog tadi yang poin seru yang sudah dikumpulkan bisa diganti dengan e-voucher, kemudian miles-nya penerbangan, beberapa penerbangan, kemudian untuk bisa diganti juga voucher untuk belanja. Lebih bonusnya sih kalau ini. Oke, ini mungkin tim saya dan timnya Pak Aron. Bapak Ibu bisa di foto aja, atau misalnya nanti ada mau diskusi nih tentang KPR atau modal kerja, bisa menghubungin nama-nama yang ada di situ. Oke. Nah, mungkin ini sekilas info aja, dan mungkin kita ada sedikit tambahan ya dari Pak Yohan atau terkait produk dari OCBC-nya. Boleh, waktu dan tempat saya persilakan Pak Yohan. Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan langsung boleh ya. Kita acaranya kan santai kayak gitu. Leverage Ya lebih santai aja ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya, atau ada yang bingung boleh. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Salam kenal dari kami dari Divisi Wealth Management Advisory untuk OCBC Aniesco Jawa Barat. Nama saya Helena Kristanti, dipanggilnya Helen. Ini bos saya Yohan Sudarto, dipanggilnya Yohan. Kita akan present sedikit tentang hubungan wealth management dengan fasilitas yang mungkin ada kaitannya dengan properti. Ya. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Ya, perkenalkan dulu. Ya, sebelumnya saya Yohan. Ya, tadi udah diperkenalkan dengan Pak Helen. Ya, saya di sini sebagai Regional Wealth Management Head, ya, yang membawahi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya. Sebentar aja, saya hanya waktu sampai jam 2 ya, 10 menit. Jadi mohon maaf nih agak cepet-cepet ya. Ya, jadi seperti tadi dikatakan sama Helen, kita ingin membagikan bagaimana sih caranya kita untuk leverage aset. Ya, leverage aset itu apa sebenarnya? Ya, leverage aset itu simpelnya itu adalah bagaimana cara kita meningkatkan keuntungan dengan cara pinjaman. Ya, dengan cara menggunakan dana utang atau pinjaman yang dipergunakan untuk meningkatkan return. Ya, dengan beli aset produktif. Saya ingat berapa ya, mungkin tahun 2008 itu adalah pertama kali saya menggunakan leverage asset. Dengan cara apa? Ya dengan cara KPR. KPR itu merupakan salah satu leverage asset yang paling, menurut saya paling paling baik ya. Kenapa? Karena waktu itu saya beli rumah di Kota Baru Parahyangan itu yang masih murah sekali gitu ya. Kalau saya nggak pakai KPR, saya kumpulin uang dengan gaji sekarang pun mungkin butuh waktu yang cukup lama. Ya, untung saya pakai KPR jadi bisa beli ya. Nah, jadi simpelnya itu leverage itu kita beli aset produktif yang bisa ningkatin return kita ya. Betul kan? Oke, leverage itu ada apa aja sih? Nah, leverage itu bisa financing, bisa refinancing ya. Kalau KPR itu kan financing. Nah, kalau refinancing itu seperti aset yang kita punya diagunkan, dijaminkan untuk mendapatkan kita aset kembali yang bisa kita investasikan di tempat lain. Misalnya deposito. Deposito, kalau kita punya deposito 1 miliar, lalu kita bisa back to back kan mendapatkan loan to value 100% jika mata uangnya sama, rupiah. Tapi kalau misalnya mau dolar, itu keluarnya 90%. Ya.
selain deposito mungkin ini yang paling banyak biasa orang pakai ya kalau back to back itu. Tapi ada juga bisa kita pakai obligasi. Ya obligasi itu gimana? Obligasi itu misalnya kita punya Indon ya atau FR atau ORI ya. Nah, FR atau ORI itu kan lumayan. Kalau Indon yang paling gampang sih Indon. Misalnya saya beli Indon 42, kasih bunga atau kuponnya itu kan 5%-an. Sedangkan suku bunga kreditnya itu 3%. Artinya apa? Artinya itu ada potensi positif spread. Kita ngutang 3, tapi kita bisa dapetin kuponnya 5%. Ya. Nah itu salah satu leveraging juga. Ya. Nah yang ketiga itu adalah lewat MPHP. Ya ini yang merupakan yang baru, yang mungkin Bapak Ibu masih belum pernah mendengar, karena ini hanya produknya di kita. Mungkin biasanya dengarnya unit link, Pak Yohan. Oh iya betul. Nah biasanya itu kalau asuransi kan asosiasinya kita tuh paling dekat sama unit link. Tapi kalau ini adalah asuransi tradisional yang benar-benar kita bisa jaminkan sama seperti rumah. Ya jadi bisa dilihat dari BI checking dan benar-benar kita dijaminkan ke bank. Ya. Currency WS, LTV-nya 90% dari nilai tunai, lalu bisa angsuran pokok dan bunga atau bisa angsuran bunga saja. Nah, bayangkan kalau bunga kreditnya untuk dolar itu tuh saat ini untuk 3 tahun, fix 3 tahun cuma 3%-an ya. Nah, itu kita hanya bayar bunganya doang setiap bulan ya. Jadi ini yang bisa dimanfaatkan juga, yang rame banyak di saat ini banyak masalah kita. Misalnya nanti tolong ini kalau udah waktunya udah pas ya. Jadi boleh juga ya Pak Yohan kalau back to back-nya dipakai beli rumah juga boleh ya? Boleh. Ya, jadi saya punya aset MPHP lalu saya jaminkan, lalu uangnya tersebut saya bisa invest di mana saja boleh. Boleh masuk beli rumah lagi atau beli pabrik atau beli apa boleh. Gitu. Ya. Nah, terkait dengan programnya sendiri nih, program itu seperti apa sih? Tadi saya bilang ini bukan unit link, ini adalah asuransi tradisional atau bisa kita sebut universal life. Ini single premi, 1 kali bayar saja, dan underlying-nya itu Indon, obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi sudah pasti aman. Ya. Nah ini 1 kali pembayaran premi dan returnnya itu cukup menarik. Returnnya itu nasabah bisa mendapatkan kepastian bunga itu 3,38% neto. 3,38% neto dijamin selama 10 tahun. Ya. Nah, dijamin selama 10 tahun dan ada perlindungan asuransi jiwa sampai dengan 99 tahun. Ya, betul. Ya. Jadi kalau misalnya mungkin Bapak Ibu tahunya ORI gitu ya, sukuk gitu ya. Indon ini adalah obligasi pemerintah Indonesia dalam mata uang US dollar. Gitu, dan ini boleh dibeli oleh investor lokal atau investor asing ya, Atau perusahaan. Dan ini sifatnya karena mempunyai kupon tetap seperti ORI, sukuk gitu ya dalam US dollar, maka partner kita Great Eastern Life Indonesia itu mengolah gitu, kayak masakan yang dimananya di dalamnya itu terdapat Indon macam-macam dengan tenor maksimum sampai 10 tahun gitu ya. Makanya kenapa tiba-tiba ini Pak Yohan bisa keluar ada return pasti 338 gitu ya. Sementara kalau kita tahu tentang unit link mungkin kan gak ada yang pasti gitu ya, naik turun. Kalau ini dikasih kepastian karena sudah dimasak sama Great Eastern, di dalamnya adalah obligasi Indonesia dalam mata uang US dollar. Gitu ya Pak Yohan? Supaya gampang tahu Indonnya. Ya. Nah, tadi seperti saya bilang bahwa ini tuh bisa apa ya? Sama seperti pelakuannya sama kayak kita beli rumah, kayak kita KPR. Nah, kita bisa financing ya. Jadi benar-benar ini tuh sama persis pelakuannya sama kayak sistemnya KPR. Ya, dana yang hendak dituju. Misalnya saya pengen punya 100.000 tadi ya, 100.000 MPHP. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya Ronaldo, saya dari SMI di sini. Ada juga berarti kan nilai transaksi Kan 20.000 uang sisa jalan-jalan saya gitu ya dari luar. Terus udah gitu nanti selama maksimum 10 tahun ya Pak ya, saya bisa cicil 80.000-nya. Kurang lebih sekitar $800, $750 per bulannya.
Jadi selama income kita cukup Ya, waktunya udah habis ya, Bu Sally ya. Oke, kalau begitu kita mungkin dengan kesempatan aja kita lanjutkan. Saya kembalikan ke Bu Ruben. Thank you. Terima kasih. Terima kasih nih atas informasinya, Helen, Yohan. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait refresh programnya OCBC, itu jangan sungkan-sungkan, mungkin tim kita bisa bantu ya Bapak Ibu, baik itu dari sisi KPR, kemudian dari sisi emergingnya sendiri, ataupun kalau Bapak Ibu tertarik untuk leverage aset yang tadi disampaikan kayak gitu. Jadi kita di sini one stop shopping ya kayak gitu, dari sisi pembiayaannya ada, mau investasi juga ada. Nah mungkin karena ini waktunya sudah mepet, saya kembalikan ke tim BPC REB ya, ke Ibu Herlina. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu. Ya semuanya teman-teman, makasih banyak ya sudah hadir. Selamat tahun baru juga 2022. Di tahun yang baru, awal yang baru ya, dengan penuh semangat yang baru, kita mau belajar sesuatu yang luar biasa. Udah tahu ya judulnya Young and Successful. Walaupun kita masih muda, gitu ya, anggap aja semua muda lah ya. Kita bisa sukses ya, produktif dalam bisnis properti ini. Kita akan dengarkan pembicara yang luar biasa ya. Dia awal mula masuk dalam bisnis properti itu tahun 2009. Usianya masih 23 tahun. Jadi wah sungguh-sungguh muda banget ya. Mungkin masih baru lulus kuliah gitu ya. Kemudian beliau juga sudah menjadi ketua DPD ya, DPD REB dari 2017 sampai 2021. Kemudian di tahun 2018 beliau juga baru saja membuka BIL ya, kantor agent properti di Suniaraja. Nah, selain itu beliau sudah menjadi investor juga sejak tahun 2009. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut yang meriah ya pembicara kita, Sven Silviano. Silakan kok. Oke, makasih juga nih buat NSP ya, buat waktunya juga, buat tempatnya yang sungguh luar biasa ya, buat makanannya juga. Kita juga menyapa nih teman-teman yang melihat, yang ikut belajar juga di IG Live. Selamat siang semuanya. Kita langsung aja ya, Pak Sven. Kok teman-teman kalau mau nanya boleh. Jadi ini bebas ya, semua boleh bertanya. Tapi seperti biasa saya akan nanti dulu nih pertanyaan dari kita ya. Yang pertama, alasan apa nih yang membuat seorang Pak Sven memutuskan atau memilih untuk berkecimpung di dunia properti dibandingkan dengan bidang yang lain? Ya kok, boleh kok, silakan jelaskan kok. Saya kenal dulu ya Cik. Selamat siang semuanya ya, teman-teman dari DPC REB Bandung Raya. Yang saya hormati Pak Ketua DPC Pak Hadi. Ya, buat waktunya juga, buat tempatnya yang sungguh luar biasa ya, buat makanannya juga. Kita juga menyapa nih teman-teman yang melihat, yang ikut belajar juga di IG Live. Selamat siang semuanya. Kita langsung aja ya, Pak Sven. Kok teman-teman kalau mau nanya boleh. Jadi ini bebas ya, semua boleh bertanya. Tapi seperti biasa saya akan nanti dulu nih pertanyaan dari kita ya. Yang pertama, alasan apa nih yang membuat seorang Pak Sven memutuskan atau memilih untuk berkecimpung di dunia properti dibandingkan dengan bidang yang lain? Ya kok, boleh kok, silakan jelaskan kok. Saya kenal dulu ya Cik. Selamat siang semuanya ya, teman-teman dari DPC REB Bandung Raya. Yang saya hormati Pak Ketua DPC Pak Hadi dan tim, ada Pak Sekap, Pak Tatang, ada pengurus-pengurus DPC, ada Pak Turi, ada Cik Herlina. Terima kasih juga buat OCBC NSP ya, untuk dukungan REB selama ini ya. Ini acara yang bagus banget dari DPC Bandung Raya ya. Ada terima kasih untuk tim OCBC, ada Bu Sally, Pak Yohan ya,
Saya udah cukup lama nggak ketemu sama Pak Yohan ya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Mungkin nggak tahu 5 atau 7 tahun lalu ya ketemu. Ada urulan dan mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi awal mula saya gabung bisnis properti itu sebenarnya saya itu lagi skripsi, ya. Lagi skripsi, terus saya kan mulai, kalau namanya anak muda itu kan ditanya sama orang tuanya ya, mulai ya, kamu kalau udah lulus bentar lagi mau ngapain? Mau kerja apa? Nanti lah, gampang. Ditanya lagi terus ya. Kemudian waktu tahun 2009 memang ada satu iklan yang cukup menarik gitu ya tentang bisnis properti kan. Karena waktu hari itu mungkin agensi tahun 2009 tidak sebanyak yang saat ini ada ya, atau kantor juga jumlahnya juga nggak sebanyak saat ini. Dan akhirnya waktu itu saya ikut satu seminar di Grand Serela, saya tertarik gabung bisnis properti. Waktu itu mereknya adalah Indo Property. Ya, Indo Property adalah franchise di Jakarta. Ya, jadi waktu itu saya ngambil jalan untuk franchise. Ya, saya nggak pernah kerja di orang, langsung saya buka kantor 2009, terus skripsi bulan Juli belum beres, lagi nyusun, udahlah beraniin aja diri buka franchise. Lalu ditanya sama bapak saya, mau modal 150 juta buat franchise 5 tahun, kembalinya kapan? Katanya, ini uang harus dikembaliin katanya. Ya, saya bilang ke bapak saya 2 tahun lah saya kembaliin uangnya. Ya, oke ya, dulu masih belum punya modal, belum punya apa. Ya, ternyata ada rezeki. Tahun 2009 akhir itu saya transaksi sama Yayasan Pendidikan Telkom cukup gede. Nilai transaksinya 8,8 miliar. Wow, gede banget. Langsung uang franchise-nya saya kembaliin utuh. Jadi waktu bulan Januari 2010 saya udah kembaliin uang franchise-nya 150 juta. Nah, waktu itu saya sebenarnya kaget karena saya sempat nggak percaya, kan saya punya rekening PT-nya masih sama, PT Putra Satria Property, mungkin nomor bank BCA-nya udah berubah. Saya tuh sampai datang ke teller, saya tuh nggak percaya, Bu ini benar Bu, uang komisi udah masuk 160 juta. Karena saya hari itu saya nggak pernah pegang uang sebesar itu. Yang paling gedenya uang angpau ya, uang angpau paling gede-gede 5 juta, 3 juta udah senang. Ya hari itu saya pegang uang 160 juta di rekening PT saya. Terus saya bilang, ini benar nggak uang udah bisa dicairkan? Uangnya sudah bisa ditarik atau belum? Ya, karena waktu itu jujur saya belum punya cukup banyak pengalaman, tapi dari transaksi itu saya belajar bahwa besar dan kecil sama susahnya. Jadi kalau bisa cari yang besar, kenapa harus cari yang kecil? Karena kita transaksi properti semua prosesnya sama saja. Ya, mulai dari ngantar klien, showing dan seterusnya. Mungkin itu dulu biar nggak kepanjangan. Siap. Oh mantap banget ya, pertama closing 8,8 miliar ya. Jadi beban ke papa tuh langsung terbayar gitu ya kok. Dibalikin sih. Langsung dibalikin gitu ya, full. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin teman-teman, oh ya boleh, silakan Pak. Maafnya bisa dibantu. Baik, terima kasih. Saya Firman dari Bandung. Untuk Pak Sven, saya ingin menanyakan, kan kita bisnis realisasi tentunya banyak sekali klien kita yang kadang-kadang kita tolak, kita maintenance itu dulu membeli pada saat yang waktu kita harapkan. Panjang sekali waktunya yang kita butuhkan, perlu kesabaran dan sebagainya. Mungkin cara-cara maintenance kepada buyer potensial kira-kira apa yang dilakukan Pak Sven selama ini? Sudah jadi buyer atau belum Pak? Sudah jadi buyer, tapi produk yang dia atau properti yang diinginkan dia belum dapat. Terus kita harus menentukan Pak, kita harus potensial. Jadi cara-caranya apa kira-kira yang dilakukan selama ini? Cara-cara memaintain buyer potensial. Tapi sebelumnya sudah pernah beli properti Pak? Mungkin 2 Pak, yang sudah dan belum dapat. Ya mungkin cara-cara yang paling sederhana adalah kita harus punya agenda ya Pak, agenda atau kalender entah di HP kita atau seterusnya ya. Klien-klien loyal itu kita harus servis. Yang paling gampang kan udah jelas ya, pada saat misalnya hari raya, pada saat ada seseorang yang meninggal, pada saat ulang tahun, juga pada saat ada mungkin barang yang murah,
yang mungkin bisa ditawarkan, misalnya ini investor. Ya. Yang ketiga mungkin say hi Pak. Say hi itu mungkin bukan by Pak, tapi di telepon. Gitu ya. Diajak ngobrol, mungkin bukan hal-hal tentang properti Pak, tapi hal-hal yang sifatnya sederhana. Misalnya yang ngobrol aja biasa, bagaimana kabar dan seterusnya, kondisi bagaimana, pandemi seperti sekarang. Gitu ya. Dan sebenarnya Pak, soal database itu kita sebagai seorang agent tuh nggak boleh berhenti. Jadi kan misalnya Pak Firman saat ini sudah punya database misalnya 2000 klien. Kenapa sih kita kalau jadi marketing harus cari listing terus? Ya, never ending, dan semua problem pasti semua kantor punya problem. Ya, termasuk kantor saya sendiri, marketing itu biasanya harus nyari listingnya. Korea mah capek-capek hujanan, onanan, gitu ya, bahasa Sundanya. Kenapa sih harus cari listing? Karena ingat, database lama tidak selalu membeli properti Anda. Bayangkan kalau Anda cuma menjual lewat database lama dan satu hari 2000 orang ini tidak beli apapun dari Anda selama setahun. Apa yang akan Anda lakukan? Anda nggak dapat penghasilan. Makanya itu selalu harus mencari database baru. Database baru adalah orang-orang baru yang mungkin kita baru ketemu di warung kopi, mungkin kita lagi ngapain, mungkin saudaranya siapa. Itu yang harus kita cari terus, gitu ya, supaya database ini jadi big. Ya, jadi big data. Satu hari database ini bertambah banyak. Dari 2000 mungkin jadi 5000, 5000 jadi 10000, 10000 jadi 20000. Ya, dan biasanya orang yang misalnya berani untuk mencari database, misalnya di list dan segala macam kepada orang-orang yang tidak dikenal, mereka itu sudah kebal terhadap rasa malu. Gak ada lagi tuh rasa malu. Ya, siapapun di sebelah saya kenal, saya sapa. Kalau bagus dapat nomor handphonenya, gitu ya. Kalau bagus dapat kontaknya. Kalau bisa demikian. Jadi database itu memang Pak ada yang namanya investor. Investor mungkin bisa beli beberapa kali. Tapi kalau bayar, beli sekali untuk anaknya semua sudah menikah, mungkin usia sudah tua, mungkin udah nggak mau lagi main-main properti, mau hidup aman, deposito dan seterusnya mungkin. Ya, mungkin kita harus terus klien Pak. Database-nya makin lama makin banyak. Itu tugas kita. Karena disitulah itu yang nanti jadi big data. Ya, cara maintainnya ya pasti ya database makin lama makin besar ya pasti kita kan harus punya waktu ekstra ya. Oh hari ini bapak ini ulang tahun, hari ini siapa anaknya menikah harus datang dan sebagainya. Ya memang dunianya seperti itu Pak, mau tidak mau kita harus lihat dan lakukan seperti itu Pak Firman. Kira-kira demikian Pak. Baik Pak, satu lagi Pak, untuk menghadapi kondisi di lapangan kan standar komisi yang kita terima ini pernah disebarkan oleh RRI. Karena di lapangan kita menemukan tidak standar komisinya, sikap atau solusinya apa kira-kira Pak. Jadi memang jadi bahan satu pandangan buat kita bahwa ada acuan dari standar komisi yang dikeluarkan, tapi kira-kira jadi di lapangan di luar standar atau di bawah standar. Kira-kira gimana? Di bawah standar itu maksudnya bagaimana Pak? 3%, 2%, 100%, 100%. Itu kira-kira sikap sebagai kita sebagai anggota RRI kan ada standarnya. Tiba-tiba di bawah standar itu, sikapnya gimana? Nah, kalau soal itu nanti bilang ke Pak Ketua ya, minta ditegur kantornya ya. Kalau nggak ke kabin organisasi atau kabinkum itu wilayahnya. Jadi gini Pak, kalau ada masalah di lapangan, ya, kalau misalnya bapak ibu sebagai marketing, hal pertama yang harus dilakukan adalah lapor dulu ke prinsipal. Tugasnya prinsipal adalah mengingatkan rekan prinsipal yang lain. Tolong dong, ini lokasi listing ini kok anak kamu 1% mau diambil. Ya, jadi tidak selalu harus diselesaikan lewat RRI dulu. Ini antar prinsipal berbicara, kan tinggal WA, tinggal telepon, bicara aja baik-baik. Tolong dong, ini di lokasi ini kok 1% mau diterima, 1,5% kok mau diterima. Ya mungkin untuk 2% nilai-nilai tertentu yang gede, ya kebanyakan orang pasti nggak mau ya 3%, misalnya 15M 3%. Saya rasa masih agak jarang ya di Bandung. Nah itu. Yang kedua dari sikap kita Pak. Jadi kalau di saya di bawah standar, saya langsung sorry. Nah kalau mau segitu sorry, saya nggak bisa.
Kalau mau yang lain silakan. Ya, kalau saya nggak bisa gitu. Nah, jadi itu Pak, seringkali ini Pak problem di marketing ini nggak disampaikan ke prinsipalnya. Jadi prinsipalnya nggak bisa ngobrol dengan sesama prinsipal gitu Pak. Jadi kan kalau kita saling mengingatkan di asosiasi ini kan enak. Ya, jadi kita punya standar yang sama gitu Pak Firman. Itu jawaban saya Pak. Thank you Pak. Ya, cukup Bu. Terima kasih. Ya, oke Pak Firman, makasih pertanyaannya ya Pak. Bagus banget ya tadi penjelasan dari Konsuen ya tentang database. Betul. Kerasa banget ya database kita tuh harus selalu baru ya. Jadi kalau di kantor saya sih ada istilah harus ada new arrival lah, new arrival listing gitu ya. Kadang-kadang yang new arrival tuh bukan merek baju aja ya Pak ya, maksudnya bukan stok baju aja gitu ya yang new arrival, tapi listingan kita juga harus new arrival. Kadang-kadang pengalaman saya yang baru-baru tuh malah suka lebih cepat closing gitu ya. Tapi sebenarnya baru di saya belum tentu baru di Firman gitu kan. Baru saya mungkin di saya udah lama listingan itu gitu, tapi tetap ya kuncinya kita semua harus tetap memperluas database kita. Oke, bagus banget ya kok. Terus tadi juga mengenai komisi, benar banget di lapangan banyak kali terjadi komisi 3% dikeluarin tuh. Saya dapat SPK dari kantor lain cuma 2%, kok kamu mahal amat 3 gitu. Nah ini tuh mungkin dari RFP juga jadi PR banget ya kok, buat gimana sih kedepannya untuk kita menyeragamkan komisi ya gitu. Cuman memang jadi ada pertanyaan lagi nih kok ya dari saya, bagaimana kita mengatasi peperangan komisi ini ya kok ya. Maksudnya tadi kan Koko bilang kita harus kontak prinsipal salah satunya, betul. Mungkin ada tips lain ya kok supaya seragam gitu ya komisinya. Apakah ada standar yang harus ditetapkan sama-sama gitu ya kok? Saya sih sudah bicara cukup lama dengan Pak Handi waktu sejak awal ya. Dan Pak Handi rasanya sudah cukup tahu langkah-langkah yang harus dilakukan. Memang kalau kita mau bikin satu regulasi atau satu aturan, memang kita harus sepakati dulu nih antara prinsipal satu dan raya, ya. Dan kita bikin dulu of the game-nya, semua orang di situ misalnya tanda tangan. Saya rasa bisnis ini bisa jalan baik. Kan sudah ada rule of the game-nya. Nah, kalau rule of the game-nya itu bisa disepakati, ya, oleh semua prinsipal, ya ini kan di Bandung banyak nih, ada pengurus DPD, ada pengurus DPC. Ya, itu saja kalau dua digabungkan, saya rasa itu tidak 30 kantor. Ya, belum yang lain. Ya. Jadi kalau rule of the game yang bisa diseragamkan antar prinsipal, dari prinsipal bisa ke marketing untuk di flash, ya diinformasikan, saya rasa bisa jalan. Bisa jalan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Boleh Pak, silakan. Halo, selamat siang. Saya Andres dari Langsung. Yang akan saya tanyakan adalah mengenai dari bahasan tentang negosiasi. Karena kadang-kadang kan kalau kita sudah tahu tentang cara listing, sudah tahu tentang exposing, nah pada saat negosiasi itu kadang-kadang kita mengenai seringkali mengalami, apalagi pada saat kita di posisi terutama di listing selling ya. Nah, ketika kita punya listing, terus kemudian kita ada calon bayarnya dan kita berada di tengah-tengah, itu kan bukan tidak mungkin kita melibatkan perasaan. Nah, kadang-kadang kita memilih lebih ke sisi buyer atau ke sisi owner. Nah, tapi yang saya sekarang itu sekarang mau saya tanyakan adalah ketika dalam teknik negosiasi itu terjadi deadlock, deadlock, misalnya harganya 10 miliar. Nah, si owner itu nego tipis, misalnya sampai 9 M. Tapi si ini buyer udah tahu nih pasar di situ berapa gitu ya. Misalnya hasil selisih 1 M, dia mau ke 8. Nah, tapi di situ si owner udah menurunkan
jadi pokoknya selisih 1 M. Bagaimana caranya Pak Swef itu mengatasi ketika masalah di tengah-tengah kita sebagai agent itu terjadi deadlock? Apakah ada kiat-kiat sendiri atau misalnya improvisasi apa yang bisa kita lakukan agar win-win solution di antara buyer dan owner? Itu aja. Terima kasih Pak. Oke, thank you Pak. Pertanyaannya bagus ya. Nah, yang ingin saya tanyakan sebelumnya Pak, pada saat negosiasi yang 10M itu, apakah setiap penawaran dari buyer disampaikan mentah-mentah ke si owner atau bagaimana Pak? Tidak. Jadi dikit oleh Bapak ya. Diolah dulu oleh Bapak ya. Oke. Jadi transaksi sih, menghadapi transaksi deadlock mungkin yang pertama kita harus cari persamaannya dulu Pak, antara buyer sama owner. Ya. Contoh, misalnya kita harga tidak sepakat ya, misalnya 6 dan 7 itu tidak sepakat berarti masih jauh ya. Mungkin kita cari solusi-solusi yang kira-kira buyer sama owner ini bisa ketemu nih. Contohnya cara pembayaran, misalnya cash. Iya Bu, ini udah sama-sama cash gitu, pembayarannya udah sama-sama cocok, itu kan persamaan. Ya, kedua waktu keluar misalnya kan ada rumah yang dihuni, mungkin perlu waktu keluar, ada owner yang saya nggak mau pulang dari 3 bulan, ya nggak mau keluar dari 3 bulan, sedangkan misalnya untuk AJB tahun depan pajak berubah misalnya lewat tahun. Nah, mungkin dicari-cari dulu persamaannya Pak, gitu ya, persamaan dari negosiasi ini yang kira-kira bisa mendorong si buyer dan owner ini supaya lebih mendekati arahnya. Mungkin kalau dari harga kan nggak bisa tadi, tapi dari cara lain, bisa jadi cara bayar, dari pengosongan, mungkin dari DP, yang satu mau gede, satu mau kecil, satu takut suratnya masalah, mungkin yang satu mau DP di notaris, satu maunya DP di agent dan seterusnya. Ini dicari dulu Pak persamaannya. Ya. Kalau deadlock, kalau saya sih biasa mempertemukan. Ya, walaupun dalam berbagai transaksi tidak seideal itu. Kadang ada tipe buyer itu yang maunya ketemu owner langsung. Kadang agent juga nggak dilihat, ya. Udah kamu lama lah, udah langsung aja ketemu. Nah itu sebelum dia ketemu kita harus mikir strategi kita apa nih pada saat ketemuan. Ya, karena kita posisi agent adalah di tengah, kita nggak boleh kelihatan berat sebelah. Ya, jadi kita harus memikirkan langkah-langkah antisipasi nih Pak. Sebelum bayaran owner ketemu ini bagaimana? Ya, itu mesti kita pikirkan dulu. Ya, misalnya pada saat showing pertama kali, ya saya selalu mencegah owner untuk membuka harga. Kenapa? Karena kalau owner udah ngomong harga, dia kepancing. Ya ini rumah ini 3,5 M, tapi saya lagi butuh cepat. Nah, misalkan lagi butuh cepat nih, padahal bayarnya nawar juga belum, lihat baru pertama kali. Ditangkap oleh sisi bayar, kayaknya ownernya lagi BU. Gua tawar aja jauh, 40% nih gua tawar 2,5. Nah, repot kan kita. Nah, kita harus melakukan langkah-langkah yang namanya langkah-langkah preventif atau pencegahan. Ya. Nah, beda lagi dengan klien loyal kita. Saya selalu bilang ke tim saya, kalau tipe orang yang agresif, jangan disuruh main pelan, percuma. Ya, dia akan kecewa. Jadi kalau bayar tipenya agresif, kitanya juga mesti cepat. Tapi kalau temponya dia slow, kita nggak usah cepat-cepat, percuma. Karena kita cepat-cepat, dia tersinggung, nanti dia nggak mau naik dan seterusnya. Jadi kita itu agent itu mesti fleksibel. Ya, saya nggak percaya bahwa semua agent properti yang sukses dari dulu sampai sekarang caranya sama. Saya nggak percaya itu, gitu ya. Karena saya merasa diri saya juga berubah. Ya, dulu waktu zaman BBM suruh ganti Android setengah mati nggak mau ya. Itu diri saya. Ngapain pakai Android? Apa enaknya pakai Android? BBM aja lebih enak. Totalnya orang ganti Android, lebih enak Android ganti. Ya, jadi kita harus ngikutin zaman sih. Jadi itu Pak, sarannya pertama dicari dulu, mungkin yang bisa sama persepsinya dulu. Kedua, langkah preventif sebelum bayar ketemu owner ini bagaimana? Ya. Yang ketiga, biasanya agent-agent yang baru masuk di bisnis ini selalu buru-buru ketika ada penawaran. Padahal dalam negosiasi yang paling penting bukan hanya cara bayar, bukan hanya harga, tapi cara bayar. Ya, tidak ada buyer yang serius tidak mengeluarkan cara bayar. Contoh, rumahnya berapa?
2,5 M, ya udah saya beli 2 M. Bapak cara bayarnya gimana? Cara bayarnya gampang. Yang besar, dia udah mikir kalau dia serius. Oh saya caranya KPR. KPR-nya banget apa? Dia langsung udah pasti bisa menyebutkan DP-nya sekian, cicil berapa tahun, kurang lebih ini sudah kebayang. Gitu. Tapi kalau dia cuma bayarnya gampang. Misal nih, ada satu contoh lagi. Ada 3 unit dipasarkan, A, B, C, semua speknya sama. Terus bayarnya bilang, saya mah yang mana saja, yang penting harganya 2M. Orang itu nggak akan beli menurut saya, atau keseriusannya kurang. Karena yang namanya bayar itu memilih. Nah mungkin bayar itu nggak memilih. A, B, C dia pasti pilih. Saya maunya yang tengah, saya maunya yang kiri, saya maunya yang kanan. Nggak mungkin dia dalam penyampaian sesuatu untuk membeli sesuatu yang tipenya sama, harganya sama, dia tidak memilih. Ya. Yang kemudian yang kedua sering salah ditanyakan adalah cara bayar. Jadi begitu ada orang tawar, bayarnya merasa si agent merasa harus cepat-cepat nih. Ini mumpung nih ada yang nawar. Memang kita kadang harus mengatur tempo. Nah yang terakhir, selalu gunakan tempo dalam penawaran. Ya, hari Selasa bayar datang. Kenapa harus Selasa malam disampaikan ada penawaran? Kan nggak perlu. Kecuali situasi urgent. Ya, situasi urgent itu bagaimana? Ada pesaing mau masuk nih. Kita tahu. Atau ada owner yang tipenya memang tipenya tipe B banget. Pengen dijawab. Saya cuma kasih kamu waktu 1 minggu ya, eksklusif. Kan ada yang gitu. Tapi harga saya turun 5 juta misalnya. Tapi kamu harus cari pembeli. Itu kan tipenya urgent and important. Harus cepat itu. Tapi kalau misalnya orang baru datang Selasa, kenapa harus disampaikan hari Selasa? Penawarannya makin nggak mau turun ownernya. Baru Selasa lihat, tiba-tiba ditelepon misalnya sama Cik Ardina. Oh, rumahnya itu udah yang tadi lihat udah nawar. Apa sih persepsi yang ditimbulkan sama si owner? Barang saya bagus nih. Gila, baru aja 1 hari aja udah ada yang nawar. Berarti kemurahan bukannya jangan. Nah, persepsinya jadi lain dan seterusnya. Nah, itu yang gaya bahasa itu yang harus bisa penjual pembeli itu harus bisa ngatur tempo tadi ya, persiapan, tindakan preventif dan seterusnya itu perlu sebagai kita marketing properti ya. Apalagi kita jualan barang-barang yang tidak nilainya sedikit, gitu ya. Mungkin itu aja Pak. Thank you Pak. Menjawab Pak? Menjawab ya Pak. Oke, makasih pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Menarik banget ya negosiasi. Ada lagi Bapak-bapak Ibu? Kalau belum, saya mungkin lanjutkan pertanyaannya dulu ya Pak ya. Ini tadi kan kita tanya ini sikap apa yang harus dimiliki marketing muda ya. Sekarang kiat-kiat apa yang diperlukan oleh kaum milenial untuk bisa menjadi agen properti yang sukses? Beda ya sikap sama kiat tuh. Jadi kalau kiat tuh mungkin tipsnya ya dari Koko ya, apa sih gitu kiat-kiatnya, harus punya attitude seperti apa mungkin ya. Kiat milenial ya. Jadi kalau sekarang itu sebenarnya teman-teman milenial itu sebenarnya beruntung ya. Zaman saya dulu mana ada tahun 2009 jualan properti lewat YouTube. Nggak ada itu YouTube sama sekali. Instagram nggak ada. Facebook aja mungkin masih baru-baru ya. Terus kita cari informasi, cari data pembanding itu kita harus keliling loh. Misalnya kita mau cari jalan Setiabudi, pakai motor, pakai mobil keliling. Nah, dari atas sampai bawah masuk sendiri, mana ada sekarang media, dulu Google Maps dan seterusnya nggak ada. Jadi sekarang sebenarnya dimudahkan, informasi apapun kita bisa cari di mana-mana. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak milenial ini biasanya tuh masih labilnya tuh gini. Jadi kalau ditegur sedikit sama owner tersinggung, gitu ya, karena merasa gua kan lulusannya bagus S2 gitu ya, gua kan lulusannya Unpad, kenapa sih kalau saya ngetok rumah owner kok kesannya saya dianggap sebelah mata. Nah itu kita harus lawan tuh, dan kita yang paling penting kita harus punya keberanian ya. Jadi kalau kita biasa ngadepin yang kayak gitu, mental kita kuat nih ya. Makanya saya selalu bilang ke tim saya juga ya, 1000 kali ditolak lebih bagus daripada 10 kali ditolak. Bingung nggak maksudnya apa? Kebayang ya, kurang lebih ya, 1000 kali ditolak
lebih bagus daripada 10 kali ditolak. Kalau 1000 kali ditolak, Anda berarti berusaha lebih dari 1000 kali. Tapi kalau 10 kali ditolak, mungkin Anda cuma berusaha 15 kali. Kebayang ya? Dan manusia itu punya akal untuk berpikir. Nggak mungkin kan kita datang ke satu properti, hari ini ditolak, besok ngomongnya sama lagi. Pak, boleh saya bantu rumahnya untuk dipasarkan? Nggak mungkin. Karena kita akan berpikir, kemarin saya ditolak dengan cara itu. Bagaimana hari ini saya bisa dapetin listingnya? Gimana nih caranya saya berpikir? Nah, itu kan salah satu cara yang harus kita pikirkan. Nah, makanya kalau ditolak banyak orang, pengalaman atau jam terbang itu tinggi. Ya, jadi kalau saya selalu berkata, jangan pernah merasa kalau baru itu susah, kalau lama itu hebat. Ya, milenial tidak milenial semua bisa sukses di properti. Tergantung cara kita dalam mengatasi, ya, melawan diri sendiri kita gimana kita lawan, ya. Karena umumnya orang yang baru gabung satu bisnis apapun, mereka pasti punya ketakutan gitu. Nah, kita harus lawan tuh ketakutan itu, ya, biar kita berkembang, kemudian kita jadi punya jam terbang yang lebih baik, ya. Dan sekarang banyak kok cara public speaking, cara negosiasi. Anda buka YouTube bisa ada bahasa Indonesia, betul ya? Anda cari saja di YouTube namanya Kevin Ward, WARD, ya. Kevin Ward itu kalau nggak salah itu adalah seorang real estate broker di Amerika. Ilmunya banyak di sana, dari cari listing, negosiasi dan segala macam itu mudah didapatkan. Nah, masalahnya kembali lagi ke kita nih, kita mau nggak untuk meluangin waktu untuk baca. Bahkan di Netflix, ya, ada judulnya apa gitu ya, agent-agent di Los Angeles. Anda tahu agent-agent di Los Angeles? Ya. Kalau yang perempuan itu haknya tinggi-tinggi segini ya, dan anunya modis-modis gitu ya. Kemudian banyak macam, sekali jual $10 juta, $5 juta, ya, nggak main-main. Performance-nya, attitude-nya, jam 7 pagi sudah dari kantor, upload. Terus dia bantu settingin rumahnya, gimana supaya terlihat cantik, masukin foto dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya di zaman-zaman dahulu saya gabung bisnis itu nggak ada informasi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau sekarang milenial itu dimudahkan, ya, dimudahkan. Banyak sarana ya Pak ya. Banyak sarana. Jauh lebih mudah lah cari sumber atau ilmu yang mau didapatkan. Betul. Jadi semua bisa kita dapetin ya sekarang ya. Beda sama zaman dulu gitu ya. Ngiklan juga masih di koran gitu ya. Kalau sekarang ilmu tentang apapun, kadang-kadang ini tentang BN waris mungkin kita bingung gitu ya. Kita bisa cari itu tinggal lewat Google gitu ya. Jadi sekarang memang lebih digampangkan. Saya setuju banget ya pernyataan dari Coach Sven. Boleh teman-teman ada lagi yang mau ditanyain? Satu lagi nih Ci, yang saya mau sampaikan. Boleh. Sedikit aja. Iya boleh kok. Di properti Anda harus punya mentor, ya. Kalau bagi Anda yang belum 1 tahun yang punya properti atau baru gabung bisnis properti, Anda harus punya mentor. Kalau Anda nggak punya mentor, Anda pasti bingung harus ngapain. Kalau mentor itu siapa? Orang yang dicontoh, orang yang sudah sukses, orang yang ngerti. Kalau begini gimana? Kalau ini warisan begini gimana? Nah, itu yang harus kita pikirin. Nah, ini kalau ada leader di sini atau manajer atau apapun, ingat dong, kita tuh harus belajar lebih banyak daripada marketing kita. Karena satu hari kita ditanya terus kita nggak bisa jawab, akan ada namanya untrust atau hilangnya kepercayaan. Wah, leader saya juga nggak ngerti ditanya gini. Nah, makanya, jadi saya selalu bilang, kalau Anda bagus, Anda jalani training dan segala macam, tapi Anda nggak punya mentor, berat. Saya katain berat di bisnis ini. Ya, karena mentor itu penting banget fungsinya. Nah, Anda punya mentor di kantor, nah coba ini belajar, itu harus belajar mentor. Mentor itu cara kerjanya gimana, diamati, dilihat. Kalau saya mau listing, saya mau lihat dong. Nah, sifat-sifat yang merendahkan hati, karena kita mau belajar di sini. Nah, kalau negosiasi saya ikut dong, boleh nggak? Ya, kalau ada meeting lain closing, lalu aku berani, tapi berani nggak kita tanya? Hebat sih, cara closingnya gimana? Saya mau dong. Boleh nggak? Saya nggak tanya sistem apapun, saya ajak ngopi. Kenapa harus malu? Kenapa harus malu? Kita kan mau
mau belajar itu tidak mengena dari siapapun. Ya, gimana cara closingnya kemarin? Saya mau tahu dong caranya. Kalau cari listing itu bagaimana? Kalau Anda berani merendahkan hati seperti itu, jadi bukan belajar dari satu kantor aja nih. Harus belajarnya ada di network area itu ada 80 kantor ya? 83 kantor. Ya, kalau ada yang Anda amati bagus, penjualannya bagus, kenapa nggak belajar kita dari dia? Ya, kalau dia nggak mau, nggak apa-apa, kita bisa cari orang lain. Di telepon baik-baik, saya ini dari sini, boleh nggak saya belajar sama Bapak? Ngopi-ngopi gitu Pak, santai, atau suruh kalau Bapak keberatan, saya mau belajar dari Bapak. Ya, dapat ilmu kita di situ. Apakah hal itu yang salah? Menurut saya enggak. Nah, cuman masalahnya kembali lagi, kitanya mau nggak? Ya, kebanyakan gengsi, si itu, males kelihatannya orangnya sombong. Padahal siapa tahu? Ya, dari pembicaraan itu kita dapat ilmu baru. Ya, ingat loh, dengan dua tangan tidak bisa menguasai dunia. Ya, kita cuma punya dua tangan, satu kepala, dan semua kita tahu. Karena kalau tanya sama saya, mungkin saya disuruh cari properti di Cimahi juga saya nggak tahu harganya berapa. Tapi saya bisa cari tahu caranya. Tapi saya mungkin nggak tahu. Saya bertanya pada seseorang, kalau di sini tuh pantasnya berapa. Jadi prinsipnya kita mau belajar lah di bisnis ini ya. Mau bisnis ini kita mau belajar, kita cepat majunya. Tapi kalau kita mau belajar ya jadi lambat. Gitu ya. Biasanya orang kalau 3-6 bulan udah nggak closing, pertama kali gabung biasa kepercayaan diri udah mulai turun. Nah, hanya 3-6 bulan pertama tuh harus cepet-cepetan closing. Ya, itu mungkin sih. Ya. Jadi harus punya mentor ya, orang yang kita teladani mungkin ya kok, yang bisa kita tanya, ya. Gak usah jauh-jauh, mungkin di kantor bapak-bapak sama ibu di sini. Ya, ada manajer, ada prinsipalnya kan. Ya, prinsipal boleh ditanya juga ya, gak usah sungkan. Tapi yang penting mungkin satu yang tadi saya tangkap kok, berarti kitanya sendiri pun harus punya sikap hati yang mau diajar ya, Pak ya. Nah itu, jadi harus punya sikap hati yang mau dipimpin. Nah itu yang susah tuh. Ya, jadi ya jangan lihat ini manajer saya kok si ini ya kayak gini ya, saya nggak cocok sama dia. Salah. Yang kita cari itu bukan tidak cocoknya, yang kita cari cocoknya. Ya, cari ilmunya gitu ya. Jadi cari persamaan pada tiap orang itu, bukan cari perbedaan. Anda sama klien Anda juga belum tentu cocok, pasti nggak cocoknya banyak, tapi Anda cari persamaan biar closing kan. Nah sama ya, jadi kalau kita dengan manajer, dengan mentor, dengan leader atau apapun sebutannya, yang kita cari kecocokannya ya, kecocokannya yang kita cari. Setuju. Ada lagi? Masih ada waktu, kita boleh kasih kesempatan buat yang mau nanya. Atau ada yang nanya nggak dari IG Live? Tenti? Belum ya? Boleh ya kalau dari IG Live yang mau nanya juga boleh. Sambil nunggu ya kok ya. Itu kan sebelumnya kok bikin, sebelum pilih itu ada Promek ya kok ya. Itu tuh dari Indo Property jadi Promek dulu ya kok. Terus selain itu Koswen juga mungkin investor juga ya kok ya. Selain jadi dulu kan saya ikut franchise namanya Indo Property sampai tahun 2013. Kemudian Indo Property sendiri merek utamanya merger ganti jadi Promek, masih sama merek. 2018 saya keluar, saya bikin satu merek namanya Build, BILD. Build itu sebenarnya diambil dari kata membangun bahasa Inggris, BILD, Build ya. Cuma punya saya buang, saya daftarin merek, jadi sekitar 2018 bulan April itu agak berbeda mungkin sama teman-teman. Kita masukin 3 subsektor ya. Yang pertama property agent atau agent property atau agent broker ya. Yang kedua kita adalah main kontraktor. Main kontraktor. Yang ketiga kita masuk di development. Di development itu sebenarnya dari sebelum Build berdiri itu, sebenarnya kita development tuh dari tahun 2009 sampai 2010. Ya, proyek yang pertama kita bangun sebenarnya adalah di Kebon Jeput. Kebon Jeput 25, 27, 29 itu posisinya di sebelah Slamet Bank. Itu proyek pertama kali ruko yang kita bangun itu tahun 2009, tapi belum pakai nama. Gitu ya, sejak 2018 kita gunakan nama Build ini dan kita daftarin merek pada 2 pelatih
Yang pertama tentang broker properti, yang kedua di konstruksi sama di developer. Mantap ya. Sambil nunggu, ada lagi yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, paling terakhir kita mau dengerin aja mungkin ya pesan-pesan dari pesan-pesan sponsor. Tuh, udah siap tuh sponsornya. Sebelum pesan sponsor mungkin dari Pak Sven ya, untuk semua kita nih kan judulnya yang successful nih. Gimana caranya itu, apa sih ukuran kesuksesan menurut Koko ya? Terus pesan apa nih untuk kita semua supaya kita tuh memang benar-benar jadi orang muda ya yang successful. Pesan saya teman-teman, dunia terus berubah dengan cepat ya. Kita mau nggak mau harus beradaptasi, itu yang pertama. Yang kedua, ya sukses itu tidak diraih dengan mudah. Ya, saya termasuk yang punya banyak pengalaman tentang hal diremehkan. Ya, sampai hari ini pun masih ingat di tahun berapa diremehkan oleh siapa tuh masih ada di pikiran saya. Saya berusaha, saya selalu mengingat satu hal. Kalau orang tidak mengenal kita, ya pasti dia meremehkan kita. Prinsipnya itu. Jadi kalau kita mau tidak diremehkan, kita harus jadi yang terbaik. Prinsipnya itu. Jangan mau jadi nomor 2, harus nomor 1. Ya, kita harus jadi orang terbaik, banyak belajar. Saya pikir sekarang dunia berkembang pesat, kita bisa belajar dari manapun. Nah, yang terakhir gengsi ya, gengsi kita buang. Ya, belajar dari siapa saja. Ya, saya juga dulu kalau punya klien-klien, nah ini Ciarna boleh percaya boleh enggak? Saya tuh banyak diskusi sebenarnya dengan orang yang usianya mungkin udah 45 ke atas. Ya, diskusi sama klien saya, Om sekarang punya pabrik, gimana sih cara mengelola pabrik? Nah itu kita tuh dapat pengalaman tuh dari orang-orang yang lebih besar daripada kita. Nah enaknya di dunia properti kan nggak mungkin. Misalnya kita jualan properti harga 5 miliar atau 10 miliar. Masa orang yang punya duitnya datang ke 1 miliar? Kan nggak mungkin. Ya, satu hari itu. Nah kemudian pengalaman saya, semua juga kalau mau bisa. Ya teman-teman, saya tidak pernah belajar ilmu sipil, saya bukan juga arsitek, saya adalah sarjana ekonomi doang di ekonomi Parahyangan. Saya cuma S1, ya. Tapi saya bisa jadi kontraktor, saya juga bisa develop, di mana develop itu juga saya nggak suka orang lain, tapi saya kelola sendiri, pakai mandor sendiri, ya. Saya dari dulu nggak ngerti apa-apa, beli pasir, beli semen, beli macam-macam lah, sampai beli dengan harga 3 kali lipat gitu ya. Tapi hari ini saya bisa karena ya saya bersusah payah dulu. Jadi dulu setiap kali di project saya ngetot, saya tuh sampai 1:30 pagi bisa nungguin di project ya, nungguin di project. Jadi dulu setiap kali di project saya ngetot, saya tuh sampai 1:30 pagi bisa nungguin di project ya, nungguin di project gitu ya, kontrol gimana sih caranya pengacara belajar dari pokoknya dari hal sederhana ya, dari foto, dari segala macam. Hari ini saya bisa ngebangun, saya bisa punya mandor, bisa punya project. Mungkin kalau di Bandung saya udah ngerjain lebih dari 15 ya, development mungkin sudah masuk sekitar 15-16an. Memang kebanyakan proyek-proyek saya rumah 2 unit, 3 unit gitu ya, 7 unit. Ya, hari ini saya bisa bukan karena saya hebat atau gimana, karena saya jujur aja teman-teman, saya tidak punya latar belakang arsitek, saya juga bukan latar belakang orang sipil. Kenapa bisa ngebangun? Nah pertanyaan itu, karena saya otodidak untuk membangun. Saya belajar, ngontrol sendiri proyek saya, bahkan rumah saya sendiri aja saya bangun pakai, dulu tidak pakai orang sipil dan tidak pakai orang arsitek. Ya, arsitek hanya gambar denahnya saja. Ya, lama-lama saya jadi di sana. Apa intinya teman-teman? Kalau kita mau belajar, ya dimanapun juga ada jalan. Pasti nggak mudah, pasti susah. Ya, tapi kalau kita mau terus kita belajar mengembangkan diri, ya sekarang juga banyak ya macam-macam bisa peradukan namanya tipe-tipe rumah yang udah berbeda zaman-zaman dulu. Arsitektur juga sekarang berubah ya. Sekarang banyak arsitek terkenal yang gaya rumahnya juga sudah berubah daripada zaman-zaman dulu. Nah, kalau kita nggak ngikutin ya kita ketinggalan. Oke, pesan saya belajar, jangan takut, ya. Kita sama-sama di sini dan jangan merasa baru terus, tapi perlengkapin diri teman-teman supaya kita bisa lebih maju, lebih sukses di tahun 2022.
sukses untuk teman-teman yang di sini maupun online. 2022 tahun kemenangan properti ya. Kita harus bangkit. Thank you. Amin. Tepuk tangan buat Michelle.